Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Saya Nessa Gozal dan seperti biasa dalam 1 jam ke depan dalam dialog publik kita akan membahas mengenai satu hal yang mungkin ini menjadi salah satu keresahan. Mulai menjadi keresahan ataupun menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat. Untuk itulah kita angkat topik mengenai sertifikat tanah elektronik pengganti sertifikat konvensional. Jadi di beberapa waktu terakhir kemarin berhembus kabar bahwa sekarang sertifikat tanah begitu ya nanti akan ditarik begitu. Yang kita punya sekarang nih yang berupa kertas yang Bapak Ibu simpan baik-baik begitu ya. Ini nanti akan berubah menjadi sertifikat elektronik atau e-sertifikat. Tapi yang kita tahu bahwa dari total kepemilikan tanah oleh warga negara ataupun badan usaha di Indonesia ini sebenarnya baru 45% yang memiliki bersertifikat gitu ya, memiliki sertifikat. Dan kita tahu bahwa di era Bapak Jokowi ini secara progresif ditingkatkan untuk akhirnya makin lebih banyak lagi warga negara termasuk Bapak Ibu mungkin begitu ya ataupun badan usaha yang memiliki sertifikat untuk kepemilikan aset ataupun kepemilikan tanahnya. Nah, untuk itu kita tentu ini menjadi hal yang sangat penting karena ini tentu ada kaitannya juga dengan data, di mana data sangat kita butuhkan untuk akhirnya membuat sebuah kebijakan begitu ya. Nah, ini kita akan bahas mengenai sertifikat tanah elektronik sebagai pengganti sertifikat konvensional atau kertas begitu. Dan kali ini sudah hadir di studio TVRI ada samping saya ada dosen Fakultas Hukum Undip Ibu Dr. Ana Silviana SHM Hum. Halo Ibu Ana, Ibu dosen Ana. Halo, selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah nanti kita akan bahas bagaimana kalau dari segi hukum begitu ya melihatnya dan bagaimana apakah sebenarnya secara peraturan dan apakah Indonesia ini sudah siap atau belum begitu. Dan di ujung sana ada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ibu Insinyur Embun Sari MS. Ya, apa kabar Ibu Embun? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting sekarang mah dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Amin. Menjadi aset yang luar biasa. Ya, ini membahas mengenai sertifikat tanah elektronik pengganti sertifikat konvensional. Saya mau kembaliin dulu itu ke saya, Bu. Kalau misalnya saya punya rumah atau saya punya aset, toko, tanah dan segala macam, kalau nggak ngelihat sertifikat di depan mata, dipegang, begitu ya, itu rasanya kayak belum mantep, karena belum melihat secara langsung. Nah, ternyata mindset seperti ini masih sangat-sangat banyak begitu di kalangan masyarakat. Mungkin saya ke Ibu dosen terlebih dahulu, Bu Ana. Bagaimana sebenarnya Ibu melihat kebijakan pemerintah ini, kebijakan pemerintah pusat, permen ya Bu ya? Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang. Ya, dengan mengubah ini menjadi sertifikat, monggo Bu. Iya Mbak. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah sertifikat itu kan pelaksanaan pendaftaran tanah. Ya. Ya. Kalau kita melihat dalam kebijakan PP 2497 ini sebagai landasan hukum pendaftaran tanah masih pakai itu, belum diganti, belum apa. Itu sebenarnya sudah ada mengarah ke sana, Mbak. Oke. Jadi kalau kita lihat mungkin ya di pasal 35 itu sudah bahwa kedepannya itu memang pendaftaran tanah itu datanya akan di elektronik kan akan digitalisasi. Itu sudah ada aturannya di pasal 35 ayat 5, 6 itu 7 itu sudah mengatur itu. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam peraturan perundangan ya, memang sertifikat yang sekarang ini sebetulnya kan sertifikat yang definisinya masih produk PP 1061 bahwa sertifikat itu satu lembar salinan buku tanah dan surat ukur dijahit menjadi satu dalam satu lembar dokumen terus ditambah apa dengan gambar burung Garuda gitu kan kalau dulu global ya sekarang burung Garuda. Nah inilah memang itu adalah dulu 61 kayak gitu dan ini masih berlaku sampai sekarang. Padahal kalau kita melihat di PP 2497 itu sudah mengarah bahwa ke depannya sertifikat itu akan menjadi satu lembar dokumen
yang berisi data fisik dan data yuridis terhadap tanah yang didaftarkan itu. Artinya bahwa kebijakan pertanahan di dalam pemberian alat bukti kepemilikan tanah itu sudah dirancang dari tahun 97 itu mengarah ke digitalisasi. Namun memang kan proses juga, belum jalan juga, akhirnya dari 97 sampai sekarang itu masih pakai produk sertifikat yang salinan buku tanah ditambah surat ukur dijilid menjadi satu dalam satu lembar dokumen dengan gambar burung Garuda, kalau saya bilangnya begitu, karena itu ada itu. Nah itu sebetulnya itu sudah ada, jadi sehingga kalau sekarang pemerintah sudah mulai atau dari Kementerian Agraria itu sudah mulai untuk mengarah ke situ, sebetulnya ini adalah hal-hal yang memang akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum. Nah ini kan kadang-kadang ya memang kata Mbak tadi ya Mbak Nesa itu tadi kan memang kita kan pendaftaran tanah belum berhasil. Katanya masih 45%, tapi sekarang alhamdulillah dengan PTSL ya, saya mendukung sekali program PTSL ini ya, itu sudah mulai ada target. Jawa Tengah ditarget, Jawa Timur ditarget, kantor kota ditarget, kabupaten. Nah ini artinya kan bahwa PTSL itu kan mendukung dibentuknya peta, terpetakan seluruh wilayah di Indonesia gitu ya, terpetakan. Nah ini kan sebenarnya sudah langkah-langkah yang bagus. Dengan target tahun 2025 sudah terpetakan semua. Nah ini tentunya nanti kalau ini sudah terpetakan kan ke digitalisasi itu harus keniscayaan Mbak, harus, karena gitu apa? Kita juga mengikuti perkembangan zaman. Memang masyarakat kita kan ya tadi saya bilang Pak, paradigma ini masih masyarakat yang nyaman dan aman. Nanti, nyaman aku koyok ini, saya sudah begini aja udah nyaman kok, ganti-ganti aja lagi gitu. Inilah yang memang ya pekerjaan Badan Pertanahan Nasional, ya pekerjaan kantor pertanahan ya ini. Kalau menurut saya ini memang harus saatnya. Tapi kan pelan-pelan. Ini edukasi ya Ibu ya, perlu diedukasi karena ini adalah keniscayaan. Sosialisasi terus. Ya, nanti kita akan sampai ke mindset ya Ibu. Saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Embun, apa urgensinya sebenarnya sekarang akhirnya seperti digalakkan begitu untuk e-sertifikat Ibu? Oke, baik Mbak Nesa, sorry saya. Jadi kalau kita bicara sekarang kita sudah era digital ya, semuanya sudah serba digital dan transformasi digital itu merupakan satu keniscayaan jika kita tidak ingin tertinggal di belakang. Itu satu poin. Jadi kalau kita bicara kita bersaing dengan negara tetangga, itu dapat terlihat dari indeks ease of doing business kita, IODB kita yang masih sangat memprihatinkan. Apa itu? Itu indeks kemudahan berusaha. Indeks kemudahan berusaha kita masih rendah. Masih rendah. Dan salah satu indikatornya adalah registering property. Kita dianggap kita belum memetakan sebahagian besar bidang tanah kita. Belum terdaftar intinya. Karena Bapak Menteri concern banget mengenai hal ini, makanya diterbitkan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 1 tahun 2021. Kalau ke atas kita tarik, tadi Ibu sudah bilang kita punya PP 24 tahun 97. Tapi kalau undang-undangnya juga sudah ada. Kan Undang-Undang 11 tahun 2008 itu tentang ITE. Dokumen elektronik itu bisa jadi alat bukti. Kemudian baru undang-undang yang baru hangat-hangatnya ini, Undang-Undang CK. Undang-Undang 11 tahun 2020 itu jelas disebut bahwa sertifikat hak atas tanah itu dapat berbentuk dokumen elektronik. Jadi kalau bicara payung hukum sudah sangat banyak, dan bicara kemanfaatan ya jelas saja kalau elektronik itu lebih efisien, transparansi, kualitas layanan publik untuk percepatan. Jadi arahnya semuanya ke mendukung naiknya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Dan buat masyarakat juga, sebenarnya kalau masyarakat tahu saja manfaatnya luar biasa sertifikat elektronik ini. Coba bayangkan kalau bawa buku sertifikat itu, nyimpannya itu kan luar biasa juga. Kalau terselip, atau misalnya kalau ada kebakaran, maaf, kan kita tidak ada bencana, banjir.
itu kan susah sekali untuk, atau nggak usah lah hal sepele saja dimakan rayap, kan ribet menggantinya. Tetapi kalau sudah dalam bentuk elektronik, yang paling gampang supaya tidak menakutkan masyarakat itu KK. KK kita itu kan ada barcode kan di bawahnya. Kapan saja kita mau print ya kan, kita scan barcode, bisa. Sebenarnya seperti itu. Dan data elektroniknya itu tersimpan aman di data center kita. Jadi kalaupun kantor, jadi bukan hanya sertifikat yang dipegang oleh masyarakat, kantor misalnya tsunami Aceh yang lalu itu kan habis semuanya. Tetapi kan susah sekali rekonstruksi. Tetapi kan dengan data tersimpan di data center tidak ada masalah. Jadi kalau ke depan melihat positifnya, jangan melihat ketakutan-ketakutan karena budaya kita yang masih di bawah. Jadi tetap kembali lagi kita harus jalan ke depan. Jangan takut untuk melangkah. Kalau kita takut melangkah, kita akan duduk di sini terus sementara orang lain sudah berlari jauh ke depan. Mengapa sekarang, Bu? Maksudnya bahwa kita ada di dunia digital, obrolan tentang 4.0 dan segala macam itu kan sudah lama. Gini, kami di Kementerian ATR BPN itu sudah membangun sistem sejak 1997. Jadi mulai dari istilahnya LOC 1, tahap 1. Itu kita sudah mendigitalkan. Tetapi kan memang kemampuan pemerintah itu tidak bisa langsung instan. Sekarang ya bisa dibilang dengan PTSL yang diawali sejak 2017 kemarin. Karena kan concern pemerintah itu kan berbeda-beda ya. Tahapan ya berganti pemerintahan kan prioritasnya berbeda. Dan sekarang sejak 2017 itu Bapak Presiden menyadari bahwa pentingnya seluruh bidang tanah terdaftar, pentingnya kejelasan status terkait pendaftaran tanah, pentingnya peta seluruh bidang tanah kita. Informasi yang terkait tanah itu luar biasa penting. Makanya ada PTSL. Tadi sudah disinggung sama Ibu dosen bahwa kita sudah melakukan PTSL. Dan kalau bicara target seluruh Indonesia, dari 126 juta bidang tanah seluruh Indonesia baru terdaftar waktu 2017 hanya sekitar 44 juta, 40%-an. Dengan PTSL, Pak Menteri itu merencanakan di 2025 seluruh bidang tanah terdaftar. Bayangkan, kita biasanya punya target 1 tahun itu hanya 600.000 per tahun. 2017 itu 5 juta harus selesai dengan infrastruktur yang tidak berubah signifikan, dengan tenaga yang juga masih itu-itu aja. Kita bisa 5 juta dan realisasinya 5,7 juta. Luar Berikutnya biasa. juga begitu. 7, kita kan 5, 7, 9, 10, 10, 10. Sampai 2024 akhir selesai. Itu di tiap tahapan tahun walaupun dengan kondisi COVID sekalipun begini kita bisa menuntaskan. Kalau saya bicara Jawa Tengah, kita punya 21,2 juta bidang tanah di Jawa Tengah. Sudah terdaftar sampai dengan PTSL sampai sekarang itu sekitar 13,2. Sedikit lagi sebenarnya, Bu. Sisanya 7,5 juta. 7,5 juta. Tahun ini kita punya target 2 juta bidang tanah. Jadi sisa 5 juta. Kami berharap 5 juta ini 2 tahun ke depan sudah selesai. Jadi Jawa Tengah bisa lebih cepat secara nasional. Wow, luar biasa. Ini kerjanya langsung dikebut begitu ya, Ibu? Ya, sudah menjadi tekad kita bersama untuk menuntaskan. Bu Ana, apakah tapi tatanan hukum kita sudah bisa menerima kehadiran teknologi yang sedemikian canggih begitu untuk keabsahan dokumen ataupun produk hukum begitu? Inilah yang sebetulnya perlu ditekankan ya, Mbak. Ini sebetulnya kan kepastian hukum, keabsahan hukumnya itu sama. Hanya yang tadinya kertas sekarang menjadi elektronik gitu. Kan takutnya kan kalau saya baca-baca atau sering ada pertanyaan dari teman-teman itu, ya itu tadi lah, nanti kan saya pegangnya apa? Gitu. Jaminannya apa? Ya. Nah, kalau saya melihat di sana itu sertifikat elektronik bisa di print out kalau pengen, iya kan? Kalau pengen punya
Iya, apa ya? bisa. Mengeprint sendiri bisa. Bisa. Nggak minta ke kantor pertanahan printkan sertifikat saya bisa. Hak tanggungan sudah jalan. Iya. Sebetulnya kan nggak ada masalah. Kekuatan hukumnya sama, Mbak, karena masih mengacu kepada UU-PA bahwa sertifikat itu menjadi alat bukti yang kuat. Dijamin keabsahannya oleh undang-undang. Kemudian di dalam permennya juga kan sudah diatur bahwa alat bukti sesuai dengan alat bukti di hukum acara yang berlaku di Indonesia ini sama. Artinya kalau saya bukan pakar hukum acara ya, tapi artinya itu sama. Sebenarnya fungsinya sama, tujuannya sama, manfaatnya sama, hanya bentuknya sudah berbeda. Nah, inilah yang memang harus kita lakukan bersama-sama secara perlahan-perlahan ya. Nah, dari kami sebetulnya memang itu ya, kalau dari segi hukum ini ya harus ya gitu ya. Ketentuannya sudah ada dan itu memang harus dilaksanakan. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana pelaksanaannya. Dan di dalam permen itu juga ditetapkan akan dilaksanakan secara bertahap. Jadi dan juga itu adalah sukarela. Ya. Karena kan pendaftaran tanah elektronik itu kan nantinya pelaksanaannya itu untuk pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data. Nah, pendaftaran tanah pertama kali itu kan tentunya untuk tanah-tanah yang belum terdaftar. Gitu. Kemarin saya ada pertanyaan, Bu, gimana kalau yang lagi program PTSL? Tetap jalan aja PTSL-nya, nggak akan langsung di sertifikat elektronik, nggak akan. Ini kan sebetulnya ini kan akan kalau saya mendengar dari kemarin dialognya Pak Menteri itu kan akan diuji cobakan di wilayah tertentu. Yang pertama itu adalah aset pemerintah, BPN dan perusahaan-perusahaan itu. Artinya ini kan langkah baik menjadi percontohan sehingga masyarakat jangan khawatir gitu loh. Jadi sebetulnya nah inilah merubah pandangan masyarakat di dalam kepemilikan tanah memang harus pelan-pelan. Uang disuruh mendaftar tanah sendiri aja belum mau, belum sulit. Kesadaran hukum masyarakatnya inilah yang perlu dibangun. Sehingga kami dari Fakultas Hukum Undip sudah sering melaksanakan literasi atau penyuluhan begitu. Penyuluhan. Terus kemudian hari ini pun juga ada rombongan yang ke Juwana untuk sosialisasi mengenai hukum. Pada saat akhirnya teman-teman dari Fakultas Hukum ini memberikan penyuluhan ya Ibu ya, apa sih sebenarnya kendala di masyarakat? Nanti mungkin bisa jadi catatan juga nih untuk BPN yang terkait kendala dengan ya ini. Kalau untuk sertifikasi yang sering Bu ribet, berbelit-belit, mahal. Terus saya bilang, Bu itu sudah ada PTSL, nggak akan ada mahal. Terus dipaparkan bedanya PTSL dengan sporadik itu bagaimana. Jadi sekarang tergantung dari wilayahnya masing-masing, desanya masing-masing. Monggo silahkan. Sehingga pada waktu itu kalau saya sudah begitu akhirnya kan kita biasanya ke kepala desa ya itu menginginkan untuk dijadikan ditunjuk. Karena sekarang kelihatannya masih ditunjuk sebagai peserta PTSL. Nah sebetulnya saya mau saja Bu. Ini warga yang ya itu tadi, tapi saya tekankan pendaftaran tanah itu tidak ribet, pendaftaran tanah itu menjamin kepastian hukum. Apabila ibu atau bapak nanti mempunyai dokumen tanda bukti hak atau alat bukti atau sertifikat itu bapak akan lebih nyaman, aman. Apabila nanti mau butuh dana untuk usaha bisa menjadi tambahan dana. Nah, nanti kita bahas sampai sana Bu ya, apakah bisa ini begitu. Ibu Embun, tapi sebenarnya kapan sih Bu rencana sertifikat elektronik ini diberlakukan khususnya di Jawa Tengah? Tadi saya lupa apakah saya sudah sampaikan atau belum ya. Di pasal 2 peraturan menteri itu disebutkan bahwa pelaksanaan ini secara bertahap sudah disampaikan Ibu, dan untuk kantor itu harus ditetapkan oleh menteri kantor mana yang bisa melaksanakan sertifikat elektronik. Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan bahwa tahap pertama itu 7 kantor IODB, karena kan tujuannya tadi kan IODB kan peningkatan IODB. 7 kantor IODB kita adalah 5 di DKI dan 2 lagi di Jawa Timur, Surabaya 1 dan Surabaya 2. Nanti ditambah kantor-kantor
yang dinilai sudah mumpuni, sudah data infrastruktur dan data pertanahannya sudah valid, sudah otentik, sudah bagus. Itu persyaratan pertama. Persyaratan kedua dilihat juga dari kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Bagaimana literasi digitalnya. Kalau kita ngotot melaksanakan layanan elektronik, sementara pengguna layanan kita tidak bisa menggunakan, artinya tidak melek literasi digital, ya buat apa? Jadi itu tidak ditunjuk. Jadi kembali lagi, apakah Jawa Tengah ada kantor yang ditunjuk? Itu nanti akan dievaluasi Pak Menteri terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang bilang atau ada oknum, ini mungkin heboh karena ada oknum mau menarik sertifikat. Betul. Saya himbau, jangan coba-coba. Buat yang oknumnya juga, buat yang masyarakat diingatkan, jangan pernah menyerahkan sertifikat ke siapapun juga. Yang mengaku-ngaku orang BPN, ya, karena tidak ada itu. Ini resmi nih keluar dari kepala Kanwil BPN. Jadi kalau misalnya ada yang pengumpulan sertifikat, nah ini jangan mau ikut begitu ya Ibu ya. Ini kita harus memang waspada, menjaga aset kita juga ya Ibu ya, menjaga harta kita juga. Tapi sebenarnya seberapa jauh sih Bu kesiapan dari BPN begitu? Karena kan akhirnya setelah dijadikan permen, walaupun ini memang sudah dilakukan secara berkala dari 2017 ya tadi Ibu sudah dikatakan, tapi sekarang dengan target-target yang ada, kesiapan sarana prasarana sendiri bagaimana, baik dari perangkat keras ataupun hardware dan software? Kalau hardware software saya rasa tidak ada masalah ya. Aman ya Ibu? Aman, karena seluruh data itu kita di kantor-kantor pertanahan itu hanya sebagai operator, pelaksana. Seluruh data nanti masuk ke data center. Data center itu ada di kementerian, tempatnya ya bukan di Singa tapi di Pusdatin. Itu ada data center pangkalan data lah, istilahnya pangkalan data. Ya saya tahunya data center, bahasa Indonesianya pangkalan data. Jadi ada ini ya pangkalan data ini ada. Data. Oke, baik. Jadi semua data sertifikat itu tersimpan di sana. Kami kesiapan data itu dari hasil progres, didukung oleh progres PTSL kita. Karena sekarang PTSL itu sebenarnya bukan nunjuk orang. Jadi kita itu desa per desa, seluruh bidang tanah di desa. Kalau kita penlog hari ini adalah misalnya desa apa, Ngalian misalnya ya, itu seluruh bidang tanah itu harus didaftar. Jadi nggak ada pilih kasih. Oh ini tetangganya lurah, oh ini udah tidak pakai begitu lagi. Oh ini ponakannya si Anu. Jadi setiap jengkal bidang tanah itu kita daftar, kita petakan, kita sertifikatkan. Dan produk PTSL itu bukan hanya sekedar sertifikat, sudah digital semua. Jadi sudah digital secara tekstual dan spasial, maksudnya data yuridis dan data fisiknya, dan sudah divalidasi dan itu dinilai terus oleh kementerian tiap tahunnya. Jadi kita punya peringkat, punya apakah ini dari tingkat kevalidan, dari tingkat kualitas data-data itu dinilai terus oleh kementerian produk-produk PTSL kita. Jadi insya Allah kalau namanya produk PTSL sudah valid. Yang kita kerjakan sekarang adalah sertifikat-sertifikat analog yang lama, karena ada, Ibu tadi cerita produk PP 10 tahun 61, itu masa kelamnya kita. Masa kita mengeluarkan sertifikat tanpa gambar surat ukur, tanpa surat ukur. Adapun surat ukur tidak dipetakan. Adapun dipetakan tapi koordinatnya sistemnya lokal. Itu PR. Terutama yang PR yang besar itu adalah sertifikat-sertifikat yang tanpa surat ukur itu. Kayak girik melayang-layang di mana. Tetapi itu terus kita benahi, makanya kita bicara mendaftarkan itu desa per desa. Seluruhnya, dengan kita mendaftarkan seluruhnya kita dapat menjaring, oh ini sertifikat lama. Kemudian kita dudukkan di peta kita. Jadi pembenahan itu terus-menerus kita lakukan. Ada kantor, katakanlah yang sudah 80%. Kalau di Jawa Tengah sendiri, ada kantor-kantor yang sudah 80%, 90% terdaftar. Tapi memang masih harus menyisir sertifikat-sertifikat lama. Produk lain sudah valid.
tetapi kan kita harus setiap bidang tanah. Karena kita, ya kalau kita orang kantor pertanahan seperti saya bicara 21,2 juta bidang, banyak. Yeah. Tapi buat masyarakat satu tanahnya ya cuma satu-satunya itu. Iya. Jadi setiap jengkal bidang tanah, jadi kita tidak bisa melihat, oh kerjaan kami banyak 21,2 juta bidang. Tidak, itu kan dari kita. Jadi dari masyarakat cuma satu-satunya itu miliknya. Makanya kita harus hati-hati sekali terkait dengan hal ini. Karena akhirnya jadi melayani masyarakat ya Ibu ya, dan masyarakat merasa bahwa ini sudah ku perjuangkan untuk mendapatkan ini mau diapain lagi nih, begitu kan ya Ibu ya. Ada satu seperti itu. Nanti saya juga akan tanya mengenai tadi banyak sekali disinggung mengenai PTSL ya. PTSL ini ada sertifikatan tanah sistematis lengkap, betul ya Ibu ya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap begitu. Nah, nanti saya akan tanya juga perihal PTSL ini kaitannya dengan BPH TB begitu ya, tapi itu nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Ada apa ini? Kan sudah bebas, Mas. Belum bebas. Di era new normal ini, kebebasan kita sikapi mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Permasalahan e-sertifikat ataupun sertifikat elektronik ini masih ya ada yang ya udahlah mau apa lagi, tapi ada yang nggak bisa. Ini aku mendapatkan ini sepenuh segala gajiku ada di sini begitu ya. Jadi ini aku harus tanya, kalau misalnya ini dijadikan e-sertifikat, lalu gimana bisa dijadiin anggunan enggak gitu ya? Apa jaminannya nih kalau misalnya nanti tidak disalahgunakan dan segala macamnya. Ini sudah ada pertanyaan. Dan untuk Anda yang ingin bertanya langsung boleh melalui line telepon kami di 024 670 7500. Sekali lagi 024 670 7500. Silakan aja tanya, telepon ke kita. Ini ada yang tanya, Ibu, sertifikat elektronik. Nah, ini benar nih pertanyaannya. Kalau mau dijadiin agunan, bagaimana caranya, Ibu? Oke, baik. Jadi mungkin belum tahu saja ya. Hak tanggungan itu sudah elektronik sekarang. Masyarakat aja yang tidak paham. Jadi kalau mau HT elektronik ya cari dulu banknya kan, yang mau ngutangin itu mana, itu kan prosedurnya sudah. Kalau sudah dapat kan berarti ke PPAT. Selanjutnya itu diproses di PPAT. Jadi masyarakat tidak bolak-balik lagi ke bank, terus ke PPAT lagi, nanti semuanya ke BPN tidak perlu lagi. Itu sudah. Jadi diinformasikan bahwa hak tanggungan itu sudah elektronik pelayanannya. Sudah tidak ada lagi sertifikat HT yang analog tadi. Dan itu alhamdulillah dengan adanya HT elektronik, nilai HT kita, saya tidak ingat totalnya berapa, nilai HT kita itu melonjak tinggi. Semakin banyak yang ngutangan. Karena apa? Orang tidak terlalu banyak lagi katakanlah birokrasi ya, ketemu si ini, kesana kemari, karena semuanya sudah by system. Jadi dari PPAT saja bikin APHT kemudian diupload ke data ke database kita kan, sistem akan menerima, dilakukan proses, dan 7 hari dengan elektronik ini kan sistem akan meng-create, diotorisasi oleh pejabat kantor pertanahan, terkirim langsung by email
ke PPAT-nya jadi itu. Itu karena kebetulan yang bertanya mungkin belum HT, tetapi kalau belum utangan, tetapi kalau dia utangan tidak ada masalah. Jadi secara sistem terkoneksi. Iya. Nah, saya mau tanya sama Bu Ana, Bu, yang salah satu menjadi kendala yang tidak hanya terjadi di pertanahan saja, tapi terjadi juga di bidang-bidang lain, yaitu data, Ibu. Data kita di Indonesia ini kan kadang masih tidak match dan segala macam. Ini bagaimana Ibu melihatnya? Ya memang gitu. Jadi memang kelemahan di sini kan tidak berbicara masalah data, masalah ini aja, peta aja itu. Kadang-kadang kan punya peta sendiri-sendiri. Inilah yang kita kan problemnya di pertanahan ya. Nah itu yang masih menjadi akhirnya kan tidak terpetakan dalam satu peta. Makanya kan juga ada kebijakan mengenai one map policy. Itu sebetulnya arahnya mau ke sana semua. Nah ini nanti kalau memang ini sudah tercapai semua, sebetulnya data itu kan nanti terintegrasi jadi satu yang dengan adanya one map policy ini. Kalau menurut saya begitu. Jadi tidak ada kalau menurut saya dari segi hukum itu malah untuk mengarahkan agar segera ini ada satu kebijakan yang terintegrasi di semuanya sehingga tidak ada lagi nanti konflik agraria yang meluas, tidak ada lagi muncul sertifikat overlap, tidak ada lagi ada sengketa antar instansi itu juga karena kan anunya beda. Nah, ini diharapkan begitu karena memang arahnya ke sana, kepastian hukum di dalam kepemilikan tanah itu memang harus tercapai. Nah, salah satunya hal-hal yang sudah dilakukan oleh lembaga pertanahan itu sebetulnya juga itu. Nah kalau masalah itu tadi mengenai data ini ya kalau lebih baik lebih terintegrasi ini akan lebih memudahkan untuk segalanya. Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu itikat baik juga dari pemerintah untuk akhirnya bisa mensinkronkan semua data begitu ya Bu. Ini ada pertanyaan juga Ibu, apa jaminannya kalau atas nama di sertifikat nanti berubah? Bu Embun. Nggak mungkin. Kalau berubah. Karena kan kita nggak pegang Bu. Itu mungkin yang menjadi masalahnya ya. Kan bisa dicetak. Jadi dokumen elektronik itu kan berbentuk file yang dapat diakses. Jadi akses untuk membuka file itu diberikan kepada pemegang hak. Dia bisa buka itu filenya. Dan kita punya aplikasi Sentuh Tanahku namanya. Sentuh Tanahku. Jadi sebenarnya itu sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu ya. Tapi memang sosialisasi kita mungkin kurang. Kalau coba di Google Store, di App Store itu bisa di-download. Jadi kalau orang punya itu dibuka saja, sertifikatnya nomor sekian. Oh masih nama saya. Kan bisa begitu atau bisa juga kan dia punya akses, dia buka lagi file itu ada tautan langsung ke informasi bidang tanahnya. Kalau kayak tadi saya cerita kakak itu kan ada barcode, dia scan barcode kan muncul itu informasinya itu dari sistem. Jadi dia juga dikasih kita juga punya barcode nanti. Untuk sertifikat elektronik itu kita scan barcode, lari ke tautan, dia akan lihat, oh bidang tanah saya masih di sini, oh luasannya masih di sini, belum ada berubah, nama saya masih begini. Jadi itu intinya setiap saat data itu terbuka dan bisa diakses 24 jam kan. Kalau elektronik tuh kan nggak kenal waktu, nggak nunggu kantor pertanahan buka baru dia datang nanya. Ini ada kaitannya menurut saya dengan perubahan mindset, perubahan habit, perubahan budaya, culture, yang nantinya ke budaya. Ya Ibu ya, maksudnya budaya kita yang saling temu tatap muka. Dalam arti, aku mau ke kantor BPN misalnya seperti itu, lebih mantep rasanya kalau ini. Kalau di sini nggak ada yang bisa saya tanya-tanya, misalnya seperti itu. Ini sepertinya ada kaitannya di situ. Tapi nanti saya tanya ke Bu Ana. Tapi kita angkat dulu telepon. Halo, selamat sore. Halo. Ya. Ini dari Pak Parlan Kemusu Boyolali Bu. Pak Parman Boyolali, silahkan Pak. Gini Bu, saya tuh kan udah daftar sertifikat itu. Ya. Tapi kenyataannya pendataan dari kelurahan itu salah Bu. Salahnya di mana Pak? Gambarnya ada, namanya nggak ada. Nama Bapak sebagai pemilik?
Iya. Oke. Artinya Bapak sudah menerima tautan dari ataupun link dari e-sertifikat itu? Belum, Bu. Oh, belum. Jadi Bapak mendaftar. Iya. Lalu Bapak bisa melihat itu kesalahan dari gambar yang ada di laptop pegawai kelurahan. Oh. Oke, baik. Dan ini salah ya Bapak ya. Waktu itu bisa dibenarkan nggak Bapak? Bisa langsung dibenarkan atau harus proses? Nggak tahu, Bu, aku. Oh, baik. Nanti ini langsung dijawab ya oleh Bu Embun, ya. Baik, terima Ya, kasih udah. Pak Parman. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, Monggo. oke baik, sebenarnya Pak Parman sudah hilang ya. Saya mau tanya lanjut, di Boyolali itu di desa mana? Tapi ya sudah di desa manapun saya sebelum menjawab informasi pertanyaan dari Pak Parman, saya cerita dulu prosedur pendaftaran tanah kita melalui PTSL. Kita punya data fisik dan data yuridis. Jadinya kan kita yang pertama adalah melakukan pengukuran secara keseluruhan satu desa, karena kita bicara desa per desa. Kemudian kita bidang per bidang itu kita minta data yuridisnya. Memang dalam kondisi sekarang kita banyak dibantu oleh desa. Apakah desa yang belum menyampaikan data yuridis atau nama daftar namanya ke petugas kita, atau pada saat petugas kita ke rumahnya Pak Parman tadi, beliaunya sedang kemana, jadi data yuridisnya, nama, alas hak, itu kan kita bisa tahu itu kalau diserahkan datanya ke petugas kita, petugas BPN. Nanti kalau sudah, itu akan terbit peta bidang tanah namanya. Peta bidang tanah itu diumumkan di kelurahan. Kalau namanya tidak ada, itu langsung bisa pertanyakan ke petugas BPN langsung. Kenapa kok ini bidang tanah saya ada, tapi kok nama saya tidak ada? Kan berarti kemungkinan besar itu data yuridisnya belum masuk di kita. Tapi kan gambarnya ada. Bagaimana cara memasukkan data yuridis itu nanti Pak Dia Parman? menyerahkan alas haknya, menyerahkan KTP-nya. Kita kan nggak kenal kalau kita tidak tahu siapa yang punya tanah itu kalau pemegang tanah itu tidak menyerahkan KTP-nya, tidak hadir pada saat pengukuran, mungkin dia lagi kerja atau apa ya. Tapi begitu kita diumumkan, ditunjukkan gambarnya dan namanya belum ada, dia tinggal komplain saja. Bahkan setelah berakhir pun, kapan saja, oh ini gambar saya, tapi kok namanya tidak ada. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Okay. Jadi prosedurnya begitu. Jadi mungkin pada saat petugas kita datang mendata, bapaknya tidak ada di rumah. Jadi tidak bisa dapat datanya siapa pemilik tanah. Dan itu nggak bisa janjian ya Bu? Harusnya janjian. Jadi begini, ceritanya sebelum dilakukan pengukuran itu disampaikan dulu ke pihak desa bahwa kita akan melakukan pengukuran pada hari H. Dan diharapkan desa pada saat sosialisasi juga dikumpulkan seluruh masyarakat. Biasanya itu ada timeline-nya. Kapan kita ngukur, kapan. Ya artinya ya baik Bapak, saya akan menyelesaikan dulu kalimat Ibu. Artinya sebenarnya kalau misalnya Pak Parman ini tidak merasa puas, dia bisa langsung komplain pada saat itu. Saat itu. Kita angkat telepon. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Bu, mau tanya. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Edi di Banyumane. Ya silakan Pak. Kan ada program PTSL. Bapak ikut program PTSL. Kalau untuk meningkatkan hak dari HGB ke HM, bisa termasuk itu atau enggak? Bapak ingin meningkatkan dari HGB ke HM? Ya. Bisa masuk program PTSL atau tidak, begitu ya Bapak pertanyaannya? Baik, ya terima kasih Pak Edi. Silakan. Pak, Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Edi dulu? Tidak usah, tidak apa-apa. Jadi pada prinsipnya PTSL ini adalah program untuk nambah jumlah bidang tanah terdaftar. Tadi kan saya bilang percepatan menuju seluruh bidang tanah terdaftar. Jadi kalau di
pertanahan itu kita mengenal dua jenis pendaftaran tanah. Yang pertama adalah pendaftaran tanah pertama kali, dan yang kedua adalah pendaftaran tanah dalam rangka pemeliharaan data atau derivatif. Kalau model Bapak yang Pak Edi ini adalah yang derivatif. Jadi itu yang derivatif biasanya dilaksanakan dengan permohonan, jadi di luar PTSL. Jadi datang saja ke kantor pertanahan, lengkapi persyaratannya. Karena untuk HGB menjadi hak milik itu kan harus diteliti dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Bu, judulnya perubahan hak HGB ke hak milik. Datang saja. Ibu, saya mau nanya ke Bu Ana sekarang. Ibu, kalau misalnya salah satu alasan kenapa ini dibuat menjadi sertifikat adalah mungkin mengurangi tatap muka, di mana nantinya pastinya akan lebih sederhana prosesnya begitu, dan untuk kita punya soft copy-nya, artinya kita tidak akan mungkin hilang karena itu disimpan di cloud mungkin begitu ya. Bagaimana dengan proses-proses lainnya? Apakah proses-proses lainnya ini akan menjadi seperti tadi HGB ke HM tetap harus bertemu tatap muka begitu? Ibu, tapi sebenarnya kita akan hold dulu. Nanti saya akan tanya itu lagi karena ini sepertinya banyak yang mau bertanya Ibu langsung kepada Ibu Embun dan juga Ibu dosen. Halo, selamat sore. Halo? Ya, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nini. Ibu Nini? Ya. Di mana Ibu? Aku mau tanya Bu ya. Ibu Nini di mana Ibu? Di Tempolor 2. Oke. Ya. Ini aku beli tanah ini ya. Luas tanah itu tidak ditulisnya dengan pensil tipis gitu. Tidak ada nomor, tanggal, tahunnya tidak ada. Gimana itu Bu? Alas haknya apa Ibu? Ya? Surat-suratnya apa? Surat apa Ibu? Surat sertifikat. Sertifikat tanah. Ya. Cek dulu Ibu. Dulu saya beli itu ada nomor tanggal tahunnya. Setelah sertifikat jadi, kok saya diberi yang sertifikat yang tidak ada nomor tanggal tahunnya. Hanya ditulis tangan tipis. Saya tanya di BPN, katanya dulu belum ada mesin tik. Begitu tuh gimana? Ibu belinya tahun berapa Ibu? Ya sekitar 7 bulan dah. 70-an. 70-an Ibu ya Allah, ganti belangko aja Bu. Itu berarti produk PP 10 tahun 61 yang tadi dari awal kita bahas, itu produk lama. Apakah itu absah? Tetapi sekarang kan ada PP 24 tahun 97. Itu bisa ganti belangko Bu, bawa ke kantor pertanahan minta ganti belangko. Ya Bu ya, Bu Nini. Jadi kalau saya waktu membeli itu sudah ada nomor tanggal tahun ditulis dicek gitu Bu ya. Iya. Jual belinya jadi, kok saya diberikan sertifikat yang tidak ada nomor tanggalnya. Oh ya. Ya. Dibawa saja kembali Ibu ya. Dibawa kembali ke kantor pertanahan minta ganti belangko ya. Sakit Ibu. Sakit nanti tertulis jelas Ibu. Diketik. Bagus diketik pakai printer Bu. Pakai komputer bukan pakai mesin ketik lagi. Oh iya. Matur nuwun nggih Bu. Kita tunggu nggih Ibu untuk pengurusannya nggih. Ya. Ya, karena daripada nanti hilang juga ya Ibu ya. Ya, enggak, sebenarnya gini, tidak usah khawatir hilang. Sertifikat itu kan saya sampaikan tadi adalah, Ibu juga sudah bilang, salinan daripada buku tanah. Jadi masternya itu buku tanah. Dan ada. Dan itu ada, wajib ada di kantor pertanahan. Dan kami walaupun sertifikat analog itu buku tanah itu sudah kita digitalkan. Tanpa sertifikatnya datang itu sudah digital semuanya. Makanya sekarang namanya pengecekan sertifikat, cek bersih atau ada yang bilang cek bersih, itu sudah online, 100% sudah online. Loh kan orang pasti bingung, sertifikatnya masih saya pegang kok. Dan sertifikat analog tapi datanya sudah ada di kita. Karena kan kembarannya, masternya itu buku tanah itu sudah kita alih mediakan semua. Tanpa kita tahu. Jadi tidak perlu takut lah. Makanya juga kalau ada ini yang nakal, sertifikatnya dirubah-rubah.
Oh, nggak bisa, Bang. Dihapusnya luasnya ditambah. Tapi kan data yang benar itu adalah data di buku tanah. Oke, baik. Nah, Ibu, saya kembali ke Bu Ana. Apakah nanti akhirnya Ibu melihat ini semuanya nanti akan benar-benar online dan memang harus online begitu semuanya? Ya. Ya, positif harus Halo, online. Harus semuanya. Iya. Karena itu Depannya memang nanti. untuk Ya sistem. kapan pokoknya harus. Oke, kapan pokoknya harus. Oke, iya, selamat sore Bapak. Ini banyak sekali yang ingin bertanya, Bu. Iya, Bapak, selamat sore. Dengan Bapak siapa Bu. di mana? Bu, saya anak saya itu beli rumah Ya. di Perumnas di Beringin, di Gondorio, Jalan Bukit Gondorio nomor 48. Apa yang terjadi, Pak? Nah, itu sertifikatnya ketika saya tanyakan ke Perumnas itu katanya di BPN, proses di BPN sampai berkali-kali belum selesai. kita tanyakan kok belum jadi-jadi ya. Ya. Baik. Bapak siapa, Pak? Padahal itu sudah 2 tahun lebih. Baik. Dengan Bapak siapa di mana ini? Saya Adi Purnomo. Bapak Adi, di Semarang, Oke. Baik, langsung dijawab ya, Bapak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau misalnya jangankan Perumnas, kepala desa atau siapapun PPAT kalau bilang sertifikatnya sedang diproses di BPN. Jadi minta Bapak mana Bukti buktinya. sedang proses. Sedang proses itu kan pendaftaran itu kan selalu kita kasih bukti. Ada 305, 306, terus keluar 301. Kalau terlalu teknis. Intinya ada bukti yang menunjukkan bahwa betul sudah masuk ke BPN. Jadi banyak orang menyalahgunakan ini, bilang ya kepala desa udah minta duit juga ke orangnya kan sudah, ini bayar ini. Tapi begitu kita cek di kantor pertanahan belum didaftarkan. Jadi cerita 2 tahun itu ya masih dia pegang. Mungkin uangnya sudah kepake. Nunggu dapat duit lagi baru nanti kalau udah dapat duit ke BPN. Tapi kan untuk selamat selalu bilangnya, oh sudah di BPN nggak selesai. BPN-nya yang salah nih. Makanya ya. Jadi kalau ada yang bilang masih di BPN, minta buktinya bahwa sudah mendaftar. Kita kan sudah computerized ya, sudah pakai sistem. Dengan nomor itu kita langsung mengecek, oh sudah sampai di mana proses ini. Betul tidak? Bahkan disentuh tanahku juga bisa dilihat. Proses permohonan itu jalan atau tidak. Makanya kalau kita dapat nomor pendaftaran tadi, ya itu baru bisa betul itu masuk di BPN atau tidak. Biasanya prosesnya berapa lama, Bu? Kalau PTSL itu 1 tahun anggaran. Karena kan bicara 1 tahun anggaran. Tapi kalau pendaftaran tanah sporadik sekitar 90 hari karena ada pengumuman. Yang lama pengumumannya 60 hari sendiri. Karena kan bicara ajas publisitas ya ini Ibu dosen tahu bahwa ketentuan pertanahan kita harus mengumumkan. Luar biasanya PTSL itu disingkat pengumumannya 14 hari. Kenapa? Karena kan kolektif. Seluruh satu desa itu tahu bahwa ada kegiatan pendaftaran tanah di desa tersebut. Oke, baik. Kita angkat lagi telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo? Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Selamat sore Bu Kepala Kanwil BPN. Iya, selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Semuanya. Dan Pak Untung. Pak Untung, Bapak Untung, silakan Pak. Ada 2 pertanyaan Bu, mau izin tanya Bu. Bisa langsung tanyanya, ya. Yang pertama, untuk ngurus kepemilikan hak dari surat tanah negara yang terbitkan lurah sama camat, dan saya tanyakan di kantor pertanahan persyaratannya ada PBB segala macam itu, termasuk salah satunya KRK dari di Staru. Nah, kita sudah semua proses semua sampai di Staru, kita sudah masuk itu terdaftar. Nah, terus 15 hari kerja setelah lewat itu saya tanya, ternyata di pending atau bagaimana itu alasannya saya minta surat ini balasan alasan kenapa kok tidak diberikan KRK saya oleh pihak Istaru. Itu ditulis
permohonan saya tidak sesuai dengan PP nomor 24 tahun 97 itu kalau nggak salah tuh. Nah, tapi tidak disebutkan di situ pasal yang mana. Cuman PP aja tidak sesuai. Nah, saya kan baca-baca juga yang di PP itu 24 tahun 97. Taruh Dinas Tata Ruang ya, Pak ya? Izin? Dinas Tata Ruang. Ya, Bu. Dinas Tata Ruang ya, Bapak ya? Iya. Oh nah, iya, kalau bukan di Dinas Tata Ruang sendiri tidak menerbitkan KRK saya lah, saya gimana bisa maju ke kantor pertanahan kan seperti itu kan, Bu. Ya. Oke, baik Bapak, sudah ditangkap pertanyaannya Ya, Ibu. sudah. Baik, ada satu Yang lagi tadi pertanyaannya. kedua, Bu. Ya. Untuk mengurus misalnya sertifikat hilang itu gimana, Bu? Syaratnya apa aja, Bu? Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Ya, monggo Ibu. Oh, ini Bu Bun diserbu. Ya, jadi saya kalau masalah Dinas Tata Ruang itu di luar kantor pertanahan. Tetapi kalau di pusat memang di bawah kementerian kita. Memang sekarang itu penerbitan sertifikat harus sesuai dengan tata ruang. Jadi ditanya saja, tidak sesuai dengan PP 2497 itu yang mana? Apakah itu LP2B? LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu kan dilindungi undang-undang. Apakah saya tidak tahu lokasinya di mana ini Bapak tadi, apakah itu juga kawasan hutan, kawasan lindung. Kalau begitu memang itu kita dilarang oleh peraturan untuk menerbitkan sertifikat di dalam kawasan hutan. Kalau bicara itu haram hukumnya. Kalau menerbitkan sertifikat di dalam kawasan hutan. Jadi harus spesifik ditanya ke Dinas Tata Ruang. Dinas ini kan di bawah pemerintah daerah. Walaupun payungnya kita satu kementerian. Jadi lebih baik diminta penjelasan apakah itu kawasan hutan. Kalau kawasan memang tidak bisa. Yaitu harus hubungannya dulu dengan LHK ya, Menhel-HK, apakah pelepasan, apakah yang lainnya. Untuk pertanyaan kedua, Bu, untuk mengurus sertifikat hilang, ya sama dengan kalau kita kehilangan dokumen-dokumen yang lain ya, Ibu ya. Lapor dulu ke polisi, dapat keterangan hilang dari polisi. Kemudian ini memang tidak sembarangan. Walaupun ada buku tanahnya di kita kan, kita harus betul-betul yakin bahwa betul-betul dihilangkan. Makanya ada cerita disumpah dulu. Ya, karena ini berkaitan dengan dokumen. Ya. Diterbitkan ke mass media dulu. Iya, setelah disumpah diumumkan lagi karena kan terkadang gini, orang kan udah mohon maaf ini kalau bicara agak sedikit, tapi kan kita sering mengalami yang begini. Sebenarnya dia udah jual bawah tangan ke orang lain, tapi ngaku-ngaku hilang. Nah, seperti itu. Jadi kan banyak disalahgunakan begitu ya Ibu ya. Gitu. Baik, Bu Ana, kalau melihat nih dari tadi kan kita memang melihat semuanya goes digital, goes elektronik gitu ya. Ada satu hal Ibu yang mengusik saya itu adalah mengenai tanda tangan digital Ibu. Ya, ini karena kan ini juga ada di berbagai macam sertifikat begitu ya. Tanda tangan digital ini kan masih jadi hal baru, sering diperdebatkan, takut disalahgunakan juga begitu kan ya. Nah, ini dan masih ada banyak pihak yang merasa nyaman dengan tanda tangan basah, stempel dan segala macamnya itu. Ini kalau dari segi hukum bagaimana, Ibu? Ya di dalam ketentuannya kan sudah jelas di situ bahwa tanda tangan digital itu kan dijamin kepastiannya dengan yang tanda tangan di sertifikat kan kepala kantor, Mbak, bukan pemilik tanah. Ya, jadi sebetulnya kan itu kan ada kalau itu sudah dari kepala kantornya itu menandatangani sertifikatnya itu tentunya kan sudah ada istilahnya tahapan-tahapan lainnya. Iya, terus jaminannya kan ada. Kalau kita dilihat di pasalnya berapa saingan itu kan sudah dijamin kepastiannya. Mungkin ini tadi Mbak saya kok ingin menganukan yang surat tanah tadi. Kemungkinan Bapak itu adalah menempati tanah negara. Kemungkinan kan pakainya surat tanah. Surat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa yang diketahui oleh camat mau ngajukan. Jadi untuk mendapatkan hak atas tanah itu ada dua tahap, ada dua macam. Kalau statusnya tanah negara itu permohonan hak. Ini yang kadang-kadang masyarakat rancu terhadap pemahaman pengertian mengenai permohonan hak dan pendaftaran tanah.
Sering terjadi gitu. Kalau alas haknya itu dari tanah negara, dia dapat surat tanah, itu prosedur yang harus dia lakukan itu dengan mengajukan permohonan hak atas tanah negara ke kantor pertanahan. Itu. Ya tadi, nah kalau misalkan tadi mengatakan kalau tidak sesuai dengan PP 2497, kalau PP 2497 itu kalau kita melihat di dalam pasal 1 jelas kok. Pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Sudah ada haknya. Jadi PP 2497 itu melakukan pendaftaran tanah yang sudah ada alas haknya. Ini yang perlu dipahami. Mungkin Pak siapa tadi? Pak Untung. Kalau Pak Untung itu tanah negara ya tentunya Bapak tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ya coba di cross check lagi ke Dinas Tata Ruang, karena memang kan syarat-syaratnya kan KRK-nya harus ada, karena itu kan tanah negara. Tata ruangnya boleh nggak untuk itu. Nah kantor pertanahan nanti kalau sudah itu kan kantor pertanahan akan menilai, dan yang menilai itu nanti kan ada panitia, Mbak. Ada timnya namanya panitia A, itu kan, itu nanti juga menilai. Nah di situ nanti jadi tahapannya untuk mendapatkan sertifikat itu berbeda antara tanah yang dari tanah negara dan dengan tanah hak. Nah, kalau PP 2497 itu tanah hak. Nah kalau misalkan nanti Bapak sudah dapat SKPH namanya, surat keputusan pemberian hak, baru ke pendaftaran tanah. Ini yang sering kadang-kadang alurnya ya Ibu, alurnya. Kadang-kadang itu semuanya itu PP 2497. Pokoknya dikit-dikit pokoknya ke BPN. Ya. Pokoknya karena ini tanah, jadi saya ke BPN gitu. Memang nanti prosesnya nantinya ke sana. Endingnya, endingnya di BPN, tetapi dipenuhi dulu persyaratan. Karena ini tanah negara, kecuali kalau tanah hak, jurik, letter C. Oke, kita angkat telepon lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, sudah putus. Oke, kita mau break dulu. Ya, kita break dulu. Oh, ini ada, halo? Ya, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Subhan. Bapak Subhan. Subhan. Baik, silakan Pak, pertanyaannya langsung, Pak. Saya itu beli kapling, tapi jumlahnya itu 14, tapi dikreditkan dulu. Tapi sudah lunas. Nah, tapi mau mecah suratnya sertifikat itu kira-kira ongkosnya berapa ini? Oh, apa maksudnya? Ongkosnya berapa Ibu? Untuk mecah surat. Oke, Bapak mungkin bisa langsung, ada informasinya di mana Ibu? Langsung ke BPN? Langsung ke kantor pertanahan. Juga gini saja Bapak, kalau bisa di website juga itu ada informasinya. Untuk pemecahan itu pendaftaran per bidangnya berapa dengan luasan berapa, itu ada Bapak. Transparan ya Bu ya? Transparan. Kalau juga Bapak di loket, ke loket itu bisa di setiap loket di kantor pertanahan itu dipampangkan biayanya berapa. Atau Bapak kalau gini, PP 128 Bapak buka. Halo? 2015. 2000 ya. Belinya sudah lama, tapi sudah. PP-nya Bapak buka PP-nya. Bukan, Bapak buka di website. Di website cari PP 128 tahun 2015 Bapak. Di sana semuanya transparan, biayanya berapa. Jadi di website ada Bapak. Bapak coba lihat di website lalu cari PP nomor berapa Ibu? 128 tahun 2015. Nah, di situ ada ketentuannya. Nggih, Bapak? Ya. Matur nuwun Bapak Subhan. Baik, kita akan lanjutkan atau kita akan, oke baiklah, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ibu, ini sepertinya masyarakat on fire ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Bukan. Selamat datang di TVRI Stasiun Jawa Tengah, sebuah lembaga penyiaran publik yang senantiasa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Jawa Tengah. Didukung oleh 15 satuan transmisi yang sekarang sudah migrasi ke sistem digital, TVRI Stasiun Jawa Tengah menjangkau lebih dari 80% penonton Jawa Tengah dengan menampilkan kualitas gambar yang lebih tajam serta suara yang lebih jernih. Tersedianya tenaga-tenaga kreatif dan profesional, TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memproduksi dan menyiarkan program-program berkualitas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan para penonton Jawa Tengah. Ada berita dan informasi yang tentunya kredibel, tepat, akurat, serta tidak memihak tersaji dalam program acara Jawa Tengah hari ini. Ada musik,
hiburan, dan seni budaya yang dikemas secara spektakuler menjadi tontonan yang mampu memukau hati para penonton. Program acara pendidikan, agama, dan olahraga mampu memberikan edukasi berkualitas untuk generasi muda masa depan bangsa. Ya, itulah program-program acara yang tepat untuk sosialisasi, publikasi, dan promosi. Dijamin kepuasan Anda akan melebihi apa yang Anda targetkan. Jangan ragu, kontak langsung ke Divisi Pengembangan Usaha TVRI Stasiun Jawa Tengah atau bisa langsung kunjungi sosial media kami di kanal YouTube kami, TVRI Jawa Tengah, Twitter, Instagram, dan Facebook di @TVRI Jawa Tengah. TVRI Stasiun Jawa Tengah berkarya dengan hati, melayani setulus hati. Sumangga, matur nuwun. Oh ya udah. Dialog publik kali ini membicarakan mengenai e-sertifikat tanah ya, namun ternyata animo masyarakat bertanya mengenai nasib sertifikat mereka ataupun nasib lahan mereka dan segala macamnya ini menjadi membuncah begitu ya. Tidak apa-apa, ini artinya kesadaran untuk tertib administrasi juga sudah tinggi ya Ibu ya, maksudnya ini juga menjadi salah satu tolak ukur begitu. Ibu Embun, ini kalau tadi kan Ibu Embun mengatakan dalam 1 tahun ada tahun ini aja 2 juta dan segala macam, apalagi tentunya akan ada percepatan. Ini melibatkan pihak ketiga atau semuanya internal BPN Ibu? Oh iya. Kalau kita bicara semuanya harus internal BPN, pasti kita tidak mampu. Tadi di awal saya sudah menyampaikan dengan infrastruktur yang tetap, SDM yang tetap, dengan kita bilang dengan nambah dari 600.000 menjadi 5 juta, menjadi 10 juta, apakah kita bisa menambah SDM? Negara tidak mampu menambah pegawai negeri sebanyak itu. Jadi kembali lagi ada terobosan. Pengukuran kita bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga yang bagaimana nggak sembarangan. Karena yang kita lakukan adalah pengukuran kadastral. Pengukuran kadastral itu pengukuran dengan nuansa yuridis. Karena di dalamnya ada penetapan batas. Dan untuk itu orang yang diberi pembekalan ilmu terkait dengan pendaftaran tanah lah yang bisa melakukan pengukuran kadastral yang tadinya itu hanya bisa dilakukan oleh ASN kita. Nah, jadi itu disekolahkan, kemudian diuji, dites, setelah lulus baru diberikan lisensi. Makanya kalau pernah dengar surveyor berlisensi kadastral. Surveyor berlisensi kadastral inilah yang membantu kita menyelesaikan kegiatan-kegiatan. Walaupun sebagian bisa kita selesaikan, sisanya yang tidak mampu. Kalau saya mau bicara secara nasional, petugas ukur kita tuh cuma 2 juta ASN. Kalau bicara kemampuan, satu petugas ukur itu hanya 1.000 1 tahun. Berarti 1 tahun kita hanya mampu ngukur 2 juta bidang, sementara target nasional 10 juta. Sisanya ada percepatannya Ibu ya. Artinya akan ada diklat juga ya Bu ya? Oh sudah, vokasi ada, diklat ada, vokasi kita kerjasama dengan perguruan tinggi termasuk mana-mana itu banyak sekali untuk membantu kita mencetak petugas ukur tadi. Baik, ya. Bu Ana, dengan apa yang tadi dilakukan oleh BPN begitu ya, apa yang seharusnya bisa ditambahkan untuk bisa mengindahkan permen ini begitu? Ya, sebetulnya kebijakan ini adalah kebijakan yang mengarah ke yang lebih akurat dan kepastian hukum ya. Yang perlu menjadi PR sekarang adalah bagaimana cara merubah mindset masyarakat. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat untuk bisa memahami sebetulnya apa sih, bagaimana sih, untuk apa sih sertifikat elektronik ini. Itu. Jadi kalau untuk manfaatnya tadi Ibu Embun sudah menjelaskan sangat bermanfaat, memudahkan di dalam bertransaksi, memudahkan cara menyimpan, lebih aman.
jaminan kepastian hukumnya sama. Hanya sekarang itu adalah ya tentunya harus ada kerja untuk ya tadi sosialisasi manfaatnya ini, kemudian juga pembenahan juga yang tadi karena ini tadi kan ada penunjukan kantor pertanian itu tentunya dari BPN pun juga membenahi dari SDM dan infrastruktur. Ini kan berjalan karena bertahap tadi kan tentunya tidak terus serta-merta sekarang dikeluarkan semuanya itu kan tidak. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kakanwil ya. Jadi itulah tadi yaitu termasuk kewajiban akademisi juga untuk sosialisasi ini terus ya, jadi sosialisasi itu tentunya harus sampai ke pelosok. Nah, begitu ya. Baik kalau begitu. TVRI sudah sampai ke pelosok. Nah, ini salah satu cara. Ini salah satu cara untuk kita mensosialisasikan permen ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, loh sertifikatku mau apa nih? Itu tidak usah khawatir karena Bapak Ibu sudah tahu mendengar secara jelas begitu dari Kak Kanwil bahwa ini menjadi satu program pemerintah yang harus kita dukung bersama. Ibu Embun, terima kasih atas waktunya dan penjelasan yang luar biasa dan kesabarannya. Ibu Ana juga terima kasih atas penjelasannya juga yang sangat gamblang begitu ya. Jadi sekarang saatnya kita masyarakat Jawa Tengah untuk bisa mendukung program ini karena tentunya permen itu atau peraturan itu dibuat memang untuk mempermudah juga hidup kita di masa depan. Saya Nessa Gozal, terima kasih. Sampai jumpa di dialog publik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saat ini warga Rawajati masih membutuhkan bantuan masker dan hand sanitizer, mengingat saat ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.